sedikit tentang apa, eee, enkapsulasi, bahwa enkapsulasi itu kayak sistem keamanan lah di PPO, biar kita tuh bisa mengamankan, kelas member kita, baik itu metode atau properti, biar tidak sembarangan diakses oleh hal apapun lah ya intinya. Nah, aku tanya lagi sekali lagi, mungkin kalau ada yang mau langsung resen boleh, kira-kira apa saja sih enkapsulasi itu? Apa saja bentuk enkapsulasi? Nah, itu. Tadi sempat disebut 2 tadi sama Afif. Ada lagi enggak yang mau nambahin 1 atau beberapa? Kalau nggak salah ini sudah tak ajarin di mana ya, Iya. OOP dasar kayaknya, atau kelas diagram ya. Itu ada beberapa bentuk, akses modifier atau enkapsulasi. Nah, kira-kira ada yang mau nambahin nggak? Apa saja? Gimana? Ada yang mau nyoba nambahin? Mungkin aku bakal nge-pick 1, oh iya yang katanya mau dimusuhin satu kelas, Valentino. Lah, ya Oke, nggak jadi dah, terus nggak jadi, telat Anda. beneran nggak jadi? Nggak jadi Beneran nggak nggak jadi. jadi, Mas? Nggak jadi. Nanti pasti ada sesi Q&A-nya. Santai-santai. Oh, iya. Pasti kamu serangan jantung kan tiba-tiba dipanggil terus nanti tibanya nggak jadi. Iya. Oke, bener ya ini dari Mareta ada public, private, protected, internal sama protected internal. Ini pasti kamu lihat di GitHub ya? Sudah ketebak sih. Enggak, Kak, nyatet kemarin. Oh, nyatet. Oh, oke oke. Ya di GitHub juga ada sih di GitHub Hukum ini, sekarang tak buka. Oke, mungkin juga share share ini ya, share apa, nim. Oke, mungkin langsung aja aku, eee, share screen lah ya langsung ya. Oh ya, tadi aku lupa rek salam, Rek, sorry. Jadi sebelumnya selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah, hadir untuk PPO kita pada pertemuan praktikum yang ketiga ya harusnya ya. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan, kegiatan pembelajaran kita dan sesuai dengan apa yang kalian dapat di mana ya, kalian dapat di TM, yaitu kita sekarang belajar tentang enkapsulasi sama abstraction nih di bawahnya langsung. Oke, nah apa sih enkapsulasi itu? Nah tadi sudah disampaikan sama, teman-teman kalian bahwa enkapsulasi itu, adalah salah satu pilar dalam OOP, yang mana dia itu kayak, mengkapsul atau membungkus suatu kelas agar kelas member itu tidak diakses secara langsung. Tadi juga sudah dijelaskan sama Fatima ya. Jadi ternyata kelas member itu merupakan suatu hal yang apa ya kalau bisa ya, tidak boleh sembarangan diakses. Jadi itu kayak apa ya, ya pasti tentang keamanan juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau dulu di prosedural, di algoritma dan pemrograman itu kan teman-teman nggak pernah tuh yang namanya bikin variabel dikasih kata-kata public, bikin function dikasih kata-kata private itu kan nggak pernah ya. Karena di konsep prosedural itu ya anggapannya semua function dan semua variabel yang kalian definisikan itu, di prosedural tuh bisa kalian, apa ya, bisa sekalian akses secara bebas. Jadi, tidak mengandung kayak sesuatu yang harus dijaga gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan prosedural tuh bukan berarti tadi aku bilang, karena bebas ya, bukan berarti aku bilang, prosedural itu nggak aman, enggak ya. Itu tergantung dari logiknya teman-teman. Misalkan di prosedural teman-teman ngasih logik tambahan untuk mengamankan variabel, itu bisa aja. Nah, cuma OOP ini lebih memfasilitasi, keamanan itu sendiri lewat keyword-keyword yang sudah disediakan kayak public, private dan sebagainya. Jadi daripada teman-teman harus bikin apa logik untuk mengamankan variabel, itu teman-teman bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh paradigma PBO itu sendiri dari public sampai private protected. Nah ini kalau di C# ini kalau nggak salah di dokumentasinya tuh akses modifiernya tuh ada ini ya, ada 5 ya, ada 6 sampai private protected. Kalau semisal di bahasa pemrograman lain mungkin beda-beda. Kalau PHP itu yang
Kalau aku pelajari cuma public, private, sama protected. Nggak tahu ya, ada internal atau protected internal, aku juga nggak pernah nyoba. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang enkapsulasi, kita harus paham dulu terkait keyword-keyword yang sering kita jumpai dan sempat kita singgung lah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di sini itu kan ada public ya, pasti teman-teman sudah sering ketemu lah sama kode yang sifatnya public ini. Bahkan nanti di tugasnya teman-teman yang di praktikum itu kan pasti teman-teman sudah tahu lah kapan sebuah kapan sebuah class member itu dikasih public atau enggak. Itu kan lewat class diagram. Nanti kalian kalau misalkan mau pelajari lagi dipersilahkan. Jadi kalau public mengulas dari yang kemarin itu adalah sebuah keyword yang mana dia merepresentasikan kelas member itu dapat diakses dari manapun. Jadi kelas member ini kan adalah variabel dan function atau kalau dalam OOP-nya kita sebut dengan atribut dan metode. Jadi public itu dia semua kelas membernya itu bisa diakses dari manapun, bisa diakses dari chat class maupun kelas yang lain lah gitu. Nah, kalau private ini dia lebih tertutup, lebih eksklusif ya. Jadi yang bisa memakai atau yang bisa mengakses kelas membernya itu hanya kelas itu sendiri atau kelas yang memiliki kelas member itu sendiri. Aduh, ngomongnya ya apa ya? Kelas yang memiliki metode dan function itu sendiri. Jadi misalkan ada kelas hewan dia punya properti jumlah mata sama metode bergerak. Terus kalian bikin mereka tuh private. Nah, otomatis ketika kalian mau mengakses si metode itu, kalian misalkan mau memanggil memanggil metodenya, itu kalian memanggil metodenya itu lewat kelas hewan tok. Nggak bisa, misalkan walaupun kalian punya chat class ya, hewan sama kucing. Kucing itu inheritance ke hewan misalkan ya. Terus kalian mau mengakses metode bergerak yang ada di hewan itu lewat kelas kucing. Itu nggak bisa. Jadi seperti itu untuk private. Nah, kalau protected ini agak diperlonggar, jadi yang bisa mengakses itu adalah kelas yang mendefinisikan sama child class-nya atau inheritance kelasnya, seperti itu. Nah, itu di sini ada internal. Nah, kalau internal ini, internal protected internal sama private protected ini jarang dipakai ya. Cuma kalau semisal kalau semisal nggak salah itu kalau kalian mendefinisikan atribut sama metode itu tanpa kalian kasih properti ini, keyword ini, itu maka secara otomatis dia itu internal. Kalau nggak salah loh ya. Kalau C# itu secara otomatis internal, kalau bahasa pemrograman lain itu bisa beda-beda. Itu kalau PHP dia langsung public. Kalau kalian nggak mau nulis keyword-keywordnya. Bentar, ini kok aku agak kocak kameraku. Kameraku terlalu deket anjir. Original Rossi. Nah, kan enak. Nah, ya lah, kok nggak terlalu dekat. Oke, jadi yang sering dipakai itu hanya public sama private. Nah, contoh enkapsulasinya apa? Ya, contoh enkapsulasinya seperti ini. Di sini kita punya kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini dia punya metode private string nama. Nah, di sini itu ketika kita berbicara tentang enkapsulasi, maka di kelas itu biasanya kita memiliki yang namanya sebuah metode yang berfungsi sebagai getter atau setter. Nah, itu istilah getter dan setter kira-kira ini sudah disampaikan belum sama dosen atau Pak Is? Sempat disinggung nggak ada kata-kata getter sama setter? Gimana? Ada yang ngomong tadi pesan. Udah disinggung kemarin. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah variabel, yang mana variabel ini tuh variabel yang penting lah ya. Itu kita nggak bisa sembarangan ngasih nama pakai cara yang ini. Kalau teman-teman ingat pakai cara yang Aku copy dulu, tak pindah ke Visual Studio. Nah, kalau sebelumnya ini kan
eee, kita pernah ya bikin value-nya itu kita assign-nya tuh di sini, misalkan nama yoga. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk kita memasukkan value ke dalam sebuah variabel. Nah, tetapi cara yang seperti ini kalau berdasarkan enkapsulasi itu tidak aman. Bukan tidak aman ya, sebenarnya tidak proper lah. Jadi kita tuh memerlukan sebuah getter dan setter untuk mengisikan untuk mengisikan nilai ke dalam Mas, variabel yang memang permisi. benar-benar private. Hah? Halo, kenapa? Mas, videonya belum di-share screen. Oh, wait. Oh iya, sorry. Salah. Apakah sudah muncul? Muncul. Sudah ya, sudah aman ya? Oke. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini itu kan aku nyoba untuk memasukkan, nilai yoga ke dalam variabel nama. Nah, sebenarnya ini bisa-bisa aja, ini sah-sah aja. Cuma ketika kita berbicara tentang enkapsulasi, ini tuh tidak proper. Nah, kadang itu kita memang perlu, kita memang perlu untuk tidak memberikan nilai secara langsung di variabel yang seperti ini. Jadi kita biasanya itu menggunakan getter dan setter ini. Nah, kalau getter sesuai dengan namanya ya dari kata get. Berarti dia itu mereturn atau mengambil atau menerima sebuah sebuah data gitu ya. Datanya apapun. Misalkan kalau di sini kan nama. Nah, kalau getter berarti kalau misalkan kita mau lihat data nama, ya kita harus lewat ini aja, lewat function. Kita jangan pakai yang ini. Misalkan aku punya objek mahasiswa, terus MHS1 sama dengan new mahasiswa. Terus ini nggak apalah error ya, biarkan aja. Cuma aku mau ngasih contoh aja. Sorry, kebiasaan PHP. Ini. Nah, biasanya kan kita kalau mau ngeprint atau apa kan kita bisa langsung kayak gini ya, langsung panggil aja mhs.nama. Nah, itu nggak boleh sebenarnya gini. Ya, yang benar tuh ya kita pakai getter dan setternya. Kalau kita mau masukin nama, ya kita lewat setter. Kalau misalnya kita mau ngambil namanya, kita pakai getter gitu aja. Supaya apa? Kalau kayak gini, cara yang seperti ini itu otomatis tidak akan bisa dirubah-rubah oleh orang lain itulah, gitu. Jadi walaupun mereka tahu lah nama fungsinya, ini kan akan tetap kosong sebenarnya. Si nama ini akan tetap kosong sebenarnya. Jadi lebih aman kita menggunakan getter dan setter. Ini kalau kita lihat di penjelasannya tadi, ini penerapan encapsulation pada properti yaitu dengan cara membatasi hak read write secara langsung. Jadi kita tidak bisa pakai cara yang tadi yang aku pakai yang ini. Jadi ini kan kalau aku mau kayak gini berarti dia lebih ke arah hak untuk membaca kan ya. Kalau misalkan hak untuk menulis atau write itu kan gini. Nama sama dengan nama sama dengan yoga. Nah, itu enggak boleh. Kayak gini tuh dan getter seperti itu enggak boleh dienkapsulasi. Seperti itu. Ini sebentar banget ini yang enkapsulasi sumpah ini. Nah, ini. Contohnya ketika kita buat objek mahasiswa, dia ngambil new mahasiswa. Mas, screen-nya nggak nyala. Terus mahasiswa ini dia set nama Budi, terus kita manggilnya pakai console write line. Jadi semua hak untuk membaca dan menulis itu kita alihkan ke dalam sebuah metode getter dan setter ini. Ini beda bahasa pemrograman C# ini ya, bukan Java ya. Setter dan getter dituliskan sama seperti kode di atas, yaitu dengan menambahkan metode setter dan getter untuk mengakses private property. Sedangkan pada C# dapat menggunakan cara di atas atau cara best practice C# yang hanya mengubah perilaku ketika data dipanggil atau dirubah. Jadi kalau ini kalau nggak salah di Java sih. Di C# juga ada sih. Kadang Pak Is juga ngodingnya kayak gini. Ini juga sama-sama getter dan setter. Jadi kalian mau pakai cara ini boleh,
untuk menuliskan getter dan setternya. Jadi kalian define sendiri namanya, atau kalian bisa pakai yang ini, get set gitu. Ntar kita coba ya. Aku soalnya jarang pakai ini. Ntar SVM. Oh iya, BTW aku sudah pernah ini enggak? Sudah pernah ngasih tahu shortcut SVM enggak? Di kalian. Sudah apa belum? Oh sudah, ya. Jadi SVM itu ya singkatannya ini ya. Daripada kalian harus ngetik satu-satu, kalian tinggal SVM gitu aja. Nah, terus tadi getter setternya gimana? Lupa. Public string nama. Oh, dia nge-return berarti. Oke. Oke, nah ini kita coba apa ya? Ini error ya? Kenapa ada error ini? Oh, sorry. Nah, kok pakai dolar anjir, kebiasaan PHP. Mahasiswa, misalkan mahasiswa 1, new mahasiswa. Oke. Berarti setternya ini gimana cara manggilnya? New mahasiswa, mahasiswa nama. Get, getter, ini, oh, berarti, oke, berarti ini fungsinya di situ. Lebar, panjang, sama dengan 20. Panjang sama dengan 20. Oh, berarti dia masukkan di sini. Oke. Berarti ini mahasiswa 1. Terus di sini kan nama ya, berarti di sini nama sama dengan yoga. Terus aku mau nyoba CW, console write line, apa ya? Mahasiswa 1, sorry. Mahasiswa 1 dot nama. Kita coba tes. Oke, sip, paham. Oke, jadi tak ulangi ya, ada 2 cara untuk menuliskan getter dan setter. Pertama yang pakai cara ini, yang cara manual, atau cara yang lebih dipersingkat lagi. Jadi sebenarnya ini apa ya? Mungkin buat teman-teman kayak sintaksnya ini kayak apa ya ini? Dibilang function juga strukturnya agak-agak mirip. Ya sebenarnya mirip sih kayak function yang mereturn tipe data string. Cuma kan masalahnya biasanya kalau kita bikin function kan ada kurungnya kayak gini kan ya. Ada kurung terus dia nerima parameter kadang ya. Nah, cuma kalau di sini kok apa ya? Di sini nggak kelihatan lah tempat untuk naruh kurung dan parameternya. Nah, jadi ini kayak semacam bundler gitulah ya. Jadi kayak bundler function yang mana kalau misalkan kita mau ngakses getter dan setternya itu kita ngaksesnya lewat sini aja, lewat bundlernya. Dan bundlernya ini dia itu sudah langsung mengetahui apakah kita ingin menjalankan setter ataukah kita ingin menjalankan getter. Nah, dari mana dia bisa tahu kok si bundler ini kita mau menjalankan setter atau getter, ya dilihat dari perilakunya. Kalau semisal kita menuliskan kayak gini ke dalam Visual Studio-nya, maka si Visual Studio-nya ini bakal tahu bahwa nama yang ini ya, mahasiswa.nama sama dengan Budi, dan ketika kita mengakses kalau kita mengakses ya, kita memberikan sebuah value ke dalam bundlernya, maka dia akan disebut sebagai setternya di sini. Nah, kalau misalkan kita nggak ngasih value ke dalam bundlernya ya kayak gini, ini kan nggak ada value-nya nih. Nah, dia bakal tahu bahwa oh ini adalah si apa nih aku bilang? Ini si getter. Nah, ya. Jadi lewat perilaku dari bundlernya ini kita bisa tahu kapan si bundlernya mengeksekusi setter, kapan si bundlernya mengeksekusi getter lewat cara kita mengassign sebuah nilainya. Nah, kalau misalkan kita pakai cara yang seperti ini kita pakai mahasiswa titik nama yang n-nya kecil. Berarti kan kalau nama yang kecil kan dia mengarah ke sini ya.
dia mengarah ke nama yang private ini. Nah, kalau kayak gini nggak boleh, nggak bisa dia error karena seperti yang aku bilang tadi, dia hanya bisa diakses di kelasnya itu sendiri. Berarti kalau kalian mau ngeprint nama misalkan ya, mau ngeprint nama ya ngeprintlah di kelasnya di dalam kelas ini. Kalau kalian ngeprintnya di kelas program, error. Contoh, ini langsung ini aja, tak slash. Aku lupa ya cara nih. Ini gimana ya? Caranya ngasih komen aku agak lupa. Dulu masih inget. Ctrl KC, Mas. Ya? Ctrl KC ya? Oh iya, betul. Thank you. Parah ini key bindingnya agak aneh. Tidak terbiasa. Mahasiswa 1.nama. Nah ini, kalau dilihat dari ini, dilihat dari apa, kalau bilang, si snippet. Nah, kalau ini kita bilangnya snippet ya. Di snippet-nya ini, nama yang ditampilkan itu adalah nama yang N-nya huruf besar, yang berarti dia mengarah ke bundlernya ini. Ke bundler yang namanya besar, bukan nama yang kecil. Nah ini kalau kita pakai nama yang kecil, nah ini nggak bisa nih. Mahasiswa.nama is inaccessible due to its protection level. Karena kenapa kalau dia error? Karena kita ngaksesnya di kelas program. Nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya kalau mau manggil nama ya panggillah di sini. Misalkan aku bikin function, public function, string ya, karena dia bakal mengembalikan string. Misalkan aku kasih nilai yoga, nah apa? Sementara aja. Public string get nama. Return this nama. Nah, ini namanya bisa aku akses. Karena apa? Aksesnya di dalam kelas itu, kelas mahasiswa, bukan di kelas program. Jadi seperti itu untuk si enkapsulasi. Jadi sebenarnya enkapsulasi itu berbicara tentang hak untuk read dan write pada kelas member, dan juga kita menggunakan getter dan setter lah. Getter dan setternya untuk melakukan accessing terhadap data yang kita private gitu aja, atau data yang kita privasikan. Entah itu kalian pakai protected atau pakai apapun itu bebas, asal kita pakai getter dan setter ini. Mungkin dari enkapsulasi ada yang mau ditanyakan, karena jujur enkapsulasi itu cuma segini aja. Nggak ada yang ini, nggak ada materi yang lebih panjang lagi. Pokok teman-teman paham sama sifatnya ini aja cukup lah, sampai protected. Yang dipakai soalnya mesti protected. Ini sudah paham ya? Gimana, ada yang masih kebingungan? Atau mungkin masih bingung tentang bundler ini? Terus ada disupdate luas, berarti ada fungsionalnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau langsung lanjut ke materi berikutnya, abstraction. Ini jujur abstraction apa ya? Oh ini. Mau tanya Mas, apakah syarat encap itu harus ada get-setnya? Kalau nggak ada, apakah bisa? Sebenarnya bisa, cuma kan tidak proper atau tidak disarankan lah untuk mengakses sebuah properti atau class member yang diberi akses modifier selain public itu nggak lewat getter dan setter, itu tidak appropriate atau tidak layak lah untuk diimplementasikan. Rata-rata kita pakai getter dan setter gitu. Nanti kalau teman-teman pakai framework, kalau misalkan teman-teman tertarik ke dunia back-end, kan pasti back-end yang sekarang itu teman-teman pasti akan mengimplementasikan OOP. Nanti kalau nggak salah di kontrak kuliah, atau kalau nggak ada wis ya, nanti mungkin di materi ke depan, di mata kuliah lain tuh nanti teman-teman akan belajar satu konsep yang namanya MVC. Kayaknya di PWeb sih. MVC. Nah, MVC itu kalau yang kayaknya aku udah pernah bilang ya, ini merupakan salah satu contoh implementasi OOP di software development. Nah, di MVC ini pasti banyak sekali class member yang mereka tuh tidak langsung dibikin pakai public.
mereka akan kalau misalkan kita bikin properti, biasanya properti yang paling sering diberi akses modifier selain public. Nah, itu rata-rata mereka langsung diberi kalau nggak protected ya private gitu aja. Nah, kalau kita mau mengakses ya mau nggak mau kita lewat getter dan setter. Itu dari best practice-nya sebenarnya. Bukan tentang bukan hukum paten, cuma kalau misalkan rata-rata ketika kita berbicara tentang enkapsulasi, ya kita pasti berbicara tentang getter dan setternya sebagai cara untuk mengakses kelas member yang di-private-kan seperti itu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuma kalau misalkan nggak ada getter dan setter ya otomatis kayak tadi dah, kalau yang aku contohin tadi. Ketika aku mencoba mengakses nama di luar properti, di luar kelas member, dia nggak bisa. Seperti ini. Ya mau nggak mau ya kita bikin sebuah metode. Itu. Kalau kalian buat sebuah atribut publik ya kan tetap aja nggak bisa. Soalnya variabel dia nggak bisa nge-get ini kan, nggak bisa nge-get value. Gitu. Yang bisa nge-get value ya biasanya kan pakai behavior. Mungkin seperti itu dari Rendra Iwan, adakah yang masih mengganjal? Pokoknya tentang inilah private. Enggak Mas Rendra 21 Oke. Ya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Aman berarti ya? Aman. Oke, kalau aman berarti aku langsung lanjut ke ini ya, langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Kalau ready untuk lanjut ke materi berikutnya, bisa kasih reaction, apapun dari reactionnya. Oke, ada yang ngasih 1. Oke, sip ya. Berarti ready untuk materi berikutnya yaitu abstraction. Nah ini abstraction ini agak kadang kita berusaha menjelaskan tapi kadang agak sulit juga untuk menjelaskan sebuah abstraction. Nah, jadi abstraction itu merupakan pilar terakhir ya. Akhirnya kita sudah sampai ke pilar terakhir ya. Jadi pertama ada inheritance, kedua adalah polymorphism, enkapsulasi sama abstraksi. Nah, jadi apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan salah satu pilar dalam OOP. Abstraction dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah kelas yang bersifat abstrak. Kelas yang bersifat abstrak tidak dapat diinisialisasi. Nah, jadi kalau kita bilang dia itu kayak sebuah kelas yang sifatnya kelas yang masih kasaran, lebih kasar ketimbang kita membuat sebuah kelas yang kayak gini. Misalnya kelas hewan sama abstrak kelas kelas binatang. Nah, si kelas ini tuh merupakan kasarannya lah anggapannya. Jadi kadang itu malah dijadikan sebagai kelas yang dijadikan untuk planning gitu. Nih. Tapi dia kayak di inheritance, di extend gitu ya. Jadi kayak apa ya? Nah, ini aku juga kadang-kadang bingung ya, jelasin abstrak ya. Intinya kan kalian pasti pernah lah berpikiran tentang sesuatu yang abstrak-abstrak. Nah, seperti itulah contoh kelas abstrak itu. Jadi kayak dia lebih ke Dia lebih ke kelas yang dijadikan sebagai perencanaan untuk diimplementasikan ke kelas yang ingin dipakai. Aduh, bingung ya kata-kata yang terlalu muter ya. Jadi mungkin contohnya kayak gini lah ya. Contohnya itu ada kelas karyawan di sini. Nah, nih kita sampai sini. Nah, kelas karyawan tuh rencananya kita mau bikin dia punya nama. Oke, dia punya nama. Nah, lalu si kelas karyawan ini yang abstrak, dia punya metode absen. Absen yang mana dia bodinya itu kayak gini, console writeline telah absen gitu ya. Nah, cuma di abstrak kelas ini kita diperbolehkan untuk membuat sebuah kelas yang tidak memiliki body. Nah, ini.
Nah, itu tapi kalau misalkan kita mau bikin kelas yang tidak memiliki body, kita harus menambahkan satu keyword yang disebut dengan abstrak, gitu. Jadi, kalau mau kayak gini, tambahin abstrak. Kalau nggak pakai abstrak ya harus diisi bodinya. Nah, cuma kegunaan dari keyword ini ya kalian enak, kalian kalau misalkan nanti bikin function yang apa, bikin function lagi yang nanti dia extend terhadap si abstrak. Nah, maka kalian tinggal lihat-lihat aja kira-kira di karyawan tuh dia punya properti apa aja, class member apa aja sih. Pertama dia punya nama, dia punya atribut nama, terus dia punya absen yang sudah ada bodinya, dan dia punya metode bekerja yang tidak ada bodinya. Nah, ini si apa ya, sintak atau si metode yang kita define ini, itu kita bisa lengkapi lagi di kelas yang sesungguhnya. Nah, ini dia. Jadi dia tuh awalnya kayak kita misalnya bingung ya, ini kira-kira bekerja ini mau di siapa ya? Ya udahlah kalian bikin aja tuh abstrak di sini. Nah, kita bikin aja abstrak di sini, nanti mungkin kalian baru tahu nanti ini bakal diisi apa di pembuatan kelas-kelas di bawahnya. Misalkan kalian lagi bikin kelas developer, terus karena kalian yakin bahwa kelas developer ini dia bakal extend, jadi ini aku sebutnya extend dulu ya, nanti kenapa kok aku bilangnya extend, kenapa kok aku nggak bilang inheritance, nanti ada sendiri. Nah, jadi aku extend ke karyawan, ke abstrak karyawannya, terus aku lihat nih, tadi di karyawan aku punya nama, tapi namanya masih kosong, ya udah kita isi dengan konstruktor gitu, isi dengan konstruktor. Cuma kan dia apa ya? Karena di sini di abstract class dia nggak punya metode konstruktor, terus kita ingin mengisi nama, ya kita pakai base keyword ini. Nah, untuk mengisi nama yang di sini, kita pakai base keyword ini, base titik nama, terus kita isikan nama yang ada di parameternya. Lalu kita lihat lagi di atas, di karyawan dia punya apa ya, metode bekerja. Nah, metode bekerja ini masih kosong. Nah, terus kalian baru kepikiran bodinya, body dari bekerja ini, dan kalian pengen masukkan dia ke dalam kelas developer. Nah, ini bisa caranya. Dengan cara kita harus melakukan overriding. Jadi overriding kalau yang sebelumnya yang di mana ya? Polymorphism itu kan kita belajarnya pakai virtual ya. Jadi untuk parent class-nya kita kasih virtual ke properti atau metodenya, baru kita kasih override yang namanya juga sama. Nah, kalau di sini itu kita bisa aja melakukan override dengan keyword abstrak yang kita definisikan sebelumnya di parent class. So, ini jujur ya, aku agak bingung juga mau jelasin secara gamblang tentang abstraction. Soalnya nanti di beberapa project misalkan kalian dipercaya untuk bikin website atau bikin apapun yang berkaitan dengan MVC, jarang banget kita pakai abstrak ini. Rata-rata ada pasti abstrak, cuma sudah dibikinin dari framework-nya. Kita nggak akan berotak-atik lagi tentang si ininya, abstraknya. Gitu. Nah, terus ini kan sudah di override nih. Nah, baru setelah kita override ya, anggapannya yang awalnya dia nggak punya body, dia akhirnya punya body di sini. Gitu. Nah, karena override, berarti otomatis si bodinya ini itu bisa berbeda-beda di tiap chat class yang extend terhadap abstrak kelasnya. Nah, ini. Jadi, nanti misalkan kalian punya kelas lagi ya, namanya kelas designer, terus dia extend karyawan, dan kalian bikin override lagi, tapi di sini kan tulisannya mendevelop ya. Nah, nanti kita bikin mendesain aplikasi, itu bisa-bisa aja. Jadi dia kayak karena override ya, dia bebas untuk mengisikan body di abstrak metodenya. Ini kita coba mulai bikin aja ya programnya ya. Nah, ini tinggal teman-teman copy aja di GitHub-nya. Terus aku mencoba bikin kelas designer gitu ya. Designer dia extend ke karyawan. Nah, terus tadi apa ya?
tadi dia punya override public override void bekerja. Nah, ini kita CW misalkan sedang mendesain aplikasi. Kita bikin kelas program SVM. Misalkan aku bikin desainer 1 sama dengan new designer. Desainer 1 desainer 1 titik bekerja. Ini kenapa ada error? Harusnya ada. Oke. Nah, sedang mendesain aplikasi, betul ya. Ya, jadi kalau misalkan aku ulangi lagi tentang abstraction, jadi abstraction itu merupakan kelas kasaran sebelum kita implementasikan ke kelas sesungguhnya, yaitu yang kelas tanpa kata-kata abstrak di sini ya. Gitu. Nah, di kelas abstrak ini kita bisa mendefinisikan kelas member mana yang sifatnya itu juga abstrak. Jadi nggak cuma kelasnya toh yang abstrak, tapi si kelas membernya juga pasti bisa abstrak. Ini kalau kamu kasih abstrak juga nggak apa-apa. Abstrak di atribut boleh-boleh aja. Ya, tapi kenapa nih error? The modifier abstract is not valid. Oh, jadi nggak bisa ya? Wait. The modifier abstract is not valid on this page. Try using a property instead. Non-nullable field nama mas konten non-nullable. Oh. Bentar. Coba. Itu satu nilainya. Oh, berarti nggak bisa ya di variabel. Di properti data nggak bisa dikasih abstrak. Yang bisa dikasih abstrak tuh yang ini. Ini bisa dikasih abstrak. Nah, kalau di sini kita lihat, ini kenapa kok dia tetap error di metode? Karena di metode ini, itu ketika kita ngasih abstrak, itu dia tidak boleh mendeklarasikan body, because it is marked abstract. Berarti kita nggak boleh kasih ini. Biarkan ini kosong. Nah otomatis, ini sudah nggak error, tapi ini kenapa error? Developer does not implement. Oke. Ada lagi nih, satu lagi tambahan, aku juga baru kepikiran. Nah, jadi ketika kita mendefinisikan keyword abstrak pada kelas membernya, maka seluruh kelas member yang diberi abstrak ini harus diimplementasikan ke dalam kelas yang mengextend abstrak kelas tersebut. Ya, gimana ngomongnya? Jadi, ini kan ada dua metode yang abstrak ya. Ada absen sama bekerja. Nah, kita lihat di sini di developer ternyata juga error nih. Developer error, designer error. Nah, kenapa kalau developer error? Kita baca nih. Developer does not implement inherited abstract member. Jadi di sini kalau kita lihat kan si developer nggak ada nih, nggak ada metode tentang apa? Nggak ada metode absen lah. Karena absennya kan tak buat abstrak. Dan desainer juga kayak gitu. Maka supaya menghindari error ini, ya kita harus write sesuai dengan apa yang tertulis di komen ini. Metode bekerja wajib di-override dan diberikan bodinya. Nah, kenapa kok wajib? Karena dia sifatnya abstrak. Nah, kalau kalian nggak ngasih abstrak ya nggak harus dikasih. Makanya tadi ketika aku belum ngasih keyword abstrak di absen, dia nggak error. Tapi setelah aku kasih abstrak di absen, dia error. Karena semua kelas yang extend terhadap abstraknya, dia harus mengimplementasikan abstrak metodenya. Waduh. Pusing sih aku yakin pada bingung lah.
Ini sama penjelasannya. Void kan ya? Oh, void. Absen. Ah, sip. Misalkan JW sedang absen. Nah, sekarang kan di developer nggak error. Tinggal di designer ya, tinggal di copy aja dah. Terus diisi sesuatu yang lain bebas. Jadi seperti itu untuk abstraction. Nah, terus abstraction itu tidak bisa di-extend lebih dari satu. Misalkan aku punya lagi nih, abstrak kelas apa ya, pegawai gitu ya. Misalkan aku punya public abstrak void apa ya, tidur. Nah, pegawai tidur, nggak tahu lah pegawainya mana. Nah, ini kalau di inherit belum ya. Ini kalau misalkan kita mau apa? Mau extend abstrak pegawai itu nggak bisa. Kayak gini. Bisa. Oh, nggak bisa kan? Nah, kenapa kok nggak bisa? Karena dia abstrak. Abstrak itu tidak bisa di-extend lebih dari satu. Kalau misalkan di sini awalnya karyawan cuma satu tok, ya ini aja yang di-extend. Dia nggak bisa extend pegawai lagi. Error nanti. Ini error nih. Class developer cannot have multiple base classes. Karyawan dan pegawai gitu. Jadi dia nggak bisa punya lebih dari satu abstrak. Gitu. Nah, oke, mungkin itu aja sih. Kalau tak lihat dari GitHub-nya, oke, itu aja. Nah, mungkin dari abstraction dulu nih ya, karena aku jujur abstraction ini agak apa ya, agak memusingkan. Apalagi interface juga memusingkan. Kalau kalian pernah belajar pernah belajar di WPU tentang OOP, kalau itu kemarin pakai PHP ya. Itu si Pak Sandika Gali juga bilang bahwa abstraction dan interface itu merupakan materi yang apa ya, bisa dibilang agak sulit untuk bisa langsung dipahami. Gitu. Perlu analisis yang lebih mendalam terkait sifat-sifatnya. Jadi dari interface itu kira-kira dari teman-teman ada mau ditanyakan nggak terkait abstraction dulu. Jadi intinya kalau abstraction, kalau teman-teman ngasih abstrak, keyword abstrak di sini, itu teman-teman harus implementasikan. Makanya ini kan ada public override bekerja. Kalau ini nggak dikasih di kelas yang mengextend abstraknya, dia nggak bisa, error. Oh iya, ada satu lagi kelupaan. Abstrak kelas nggak bisa dibikinin objek ya. Ya, misalkan kayak ini. Ini tak hapus dulu aja bisa. Tak hapus, terus yang ini tak hapus juga. Jadi dia anggapannya punya satu ini aja. Ini aja udah nggak error sih. Nah, oke. Nah, ini abstrak kelas itu kalian nggak bisa bikin objek. Misalkan kalian terus karyawan di sini, itu nggak bisa. New karyawan. Harusnya error nih. Nah, sip. Biasanya errornya telat nih. Cannot create an instance of the abstract type. Nah, ini. Or interface. Nah, interface nanti ya dipelajari. Jadi pokoknya apapun kelas yang dikasih keyword ini, itu nggak bisa dibikin objek. Nggak bisa bikin objek karyawan satu. Jadi dia tuh kayak anggapannya planning kelas yang nanti diimplementasikan ke kelas yang sudah beneran fix gitu lah. Mungkin dari penjelasan tentang abstraction ada yang mau ditanyakan? Pasti aku yakin udah pusing ya terkait abstraction. Pusing ya. Sama aku juga pusing, bingung merangkai kata-katanya. Tapi intinya apa? Intinya kalian kasih dulu abstrak, dan di kelas abstrak itu pasti dia punya abstrak method lah ya. Kalian bebas sih mendefinisikan berapa abstrak metodnya. Nah, kalau misalkan di sini aku mendefinisikan satu abstrak method, maka kelas yang mengextend kayak gini ya, kelas designer, terus dia extend karyawan, itu dia harus mengimplementasikan
abstraknya ini, abstrak bekerja ini ke kelasnya, si kelas developer atau desainer. Yang mana yang awalnya dia bodinya kosong, itu kita override. Kita bikin isinya, tapi bikin isinya tuh di kelas desainer, bukan di kelas abstrak. Seperti itu. Gimana? Masih tambah pusing? Mas, aku mau tanya. Boleh. Tadi kayaknya sempat waktu jelasin definisi tuh jelasin kalau misalnya di metode tidak boleh mendeklarasikan abstrak gitu ya? Metode boleh, ini ada Apa abstrak. kebalik? Oh, apa di abstrak Variabel. tidak boleh mendeklarasikan metode? Hah? Yang Oh, tadi bagian apa ya, Mas? Yang kayak tidak boleh gimana? mendeklarasikan metode. Oh, maksudnya gini, apa kalau tadi aku bilang di dalam metode itu kita boleh mendefinisikan metodenya apa, tapi bodinya itu yang enggak boleh. Bodinya lah maksudnya yang ditanyakan. Misalnya kayak ini, CW ini sedang bekerja. Ini kan error kan? Ini tak maksudnya. Ah, iya itu, Mas. Apa? Yang ditanyakan apa? Ditanyakan ini lah. Iya, kok yang nggak boleh mendeklarasikan itu di bagian itu. Bagian apa, body kan? Iya, karena body ini kalau udah dikasih abstrak, itu didefinisikannya ke kelas yang mengextend atau kelas yang memakai, gitu ya. Mungkin aku bakal sementara biar aku mungkin bisa kasih apa ya, biar bisa lebih paham. Aku makainya kata-kata inheritance dulu ya, anggapannya. Anggap si abstract class ini adalah parent class. Nah, si class designer itu adalah child class-nya. Nah, cuma keunikan parent class yang bersifat abstrak ini itu adalah kalau semisal si parent abstraknya dia punya metode yang bersifat abstrak juga, maka dia tidak boleh memiliki isi. Nah, itu dulu ya. Tidak boleh memiliki isi. Intinya kosongan. Nah, terus kapan kita harus bukan kapan ya, terus gimana cara memberi isi ke dalam sebuah metode yang bersifat abstrak dari parent yang bersifat abstrak juga. Nah, caranya adalah kita menggunakan child class-nya. Child class-nya sebagai setter. Nah, aku pakai kata-kata enkapsulasi ya. Sebagai setter dari metodenya. Bukan setter juga kita bilang ya. Pokok intinya setter untuk mengisi body. Mengisi body di metode bekerja. Lewat child class yang menginherit parent yang bersifat abstrak. Tapi sebenarnya kalau aku nyebutin kayak gitu pasti salah aku sebutannya. Soalnya nggak boleh ngomong kayak gitu sebenarnya. Sebutannya bukan inheritance atau apa. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang abstrak, kalau misalkan ada titik dua kayak gini, itu dia disebutnya extend. Gitu. Kalau inheritance ya inherit biasa kata-katanya. Desainer inherit karyawan. Kalau ini desainer extend karyawan. Kira-kira paham enggak? Sudah menjawab? Jadi aku pakai perumpamaannya inheritance sama enkapsulasi sedikit-sedikit lah ya. Oke Mas, jadi lebih paham dikit ya. Kapan penggunaannya? Jarang. Jujur aku jarang pakai. Nanti apa ya? Kadang kita cuma perlu tahu basicnya aja sebenarnya. Kadang juga apa? Implementasinya, terutama di abstraksi ini jarang banget. Jarang banget. Kalau nanti kalian bikin aplikasi, kalian dikasih tugas apa, itu jarang banget nanti. Mungkin apa ya? Bakalan tak kasih tahu nanti mungkin di akhir semester lah ya. Kalau akhir pembelajaran mah janganlah terlalu ke susu. Nanti aku bakal ngelihatin struktur template MVC ala C#. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin website misalkan, dulu aku projectnya bikin website full dari C# MVC. Nah, tapi aku pakai cheat-nya. Jadi di Visual Studio itu dia menyediakan sebuah template namanya Razor. Razor ya namanya. Razor C#. Razor kayaknya. Nah, ya Razor ini. Razor.
Nah, jadi apa ya? Aku tinggal klik kanan, terus bikin template ala Razor. Nanti bakal dibikinin kodenya dari awal sampai akhir tanpa ngoding, langsung jadi. Sama tampilannya juga langsung jadi. Itu cheatnya ya. Jadi itu anggapannya pakai cara ini, itu otomatis projectmu selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Kalau komputermu cepet loh ya. Jujur, 10 menit jadi. Kamu bikin CRUD pakai Razor template yang disediakan Visual Studio, jadi 10 menit. Kamu nggak usah ngoding. Nah, terus di template yang disediakan, kan aku pasti lihat-lihat dulu dong. Aku pasti juga bakalan baca. Nggak mungkin aku bakalan langsung make, nanti pas aku nggak disuruh jelasin, nggak tahu jelasinnya kayak gimana kalau nggak aku baca. Nah, pas aku baca, di sana tuh jarang banget, bukan jarang banget, malah aku mungkin tidak menemukan file-file PBO atau file OOP yang dia ketika kita mendefinisikan kelas menggunakan abstrak. Jarang banget. Dan mungkin aku belum melihat gitu. Aduh, nggak bisa tak lihat ini. Oh, bisa, bisa, bisa. Nah, bukakan di sini ya. Ini kebetulan aku ada apa reponya. Ya, jadi mungkin ini apa ya, Pak, dijadikan waktu istirahat dulu ya, biar nggak terlalu pusing. Ini aku kasih, bukan aku kasih ya, aku lihatkan. Soalnya aku nggak tahu ini projectnya kalian bakal sama kayak tahunku atau tahun sebelumnya. Bentar, sambil flexing-flexing repo dikit. Lost Web API. Apa ya? Web API ya kalau nggak salah. Oh ya, Web API. Oke, ini. Nah, jadi aku dulu tuh bikin website untuk pembelajaran lah intinya ya. Ini kita lihat ya, satu-satu. Kita mungkin, aku bakal langsung nunjukin ke controllernya aja ya. Controller, model, sama ada view harusnya. Cuma nggak tahu view-nya di mana view-nya. Apa di properties ya? Ini web API toh ini. Tar, cari yang ada tampilan HTML-nya. Harusnya ada kok, aku lupa aja di mana. Nah, ini loh. Laos Learning Pad MVC. Ini backend. Nah, ini ada view, ada controller, ada model. Kita cek aja ya, satu aja. Karena untuk semuanya pasti sama. Nah, kita lihat di sini apakah ada abstrak. Misalkan aku cari dari mana? Ada searching kan di sini. Aku cari abstrak. Oh, enggak ada ya? Nol ya? Enggak ada. Dan ini template. Ini udah dibikin template sama si siapa ya? Si Razornya. Dan dia bahkan tidak memberikan abstrak. Jadi sejarang itu kita menggunakan seluruh ilmu di OOP. Nah, ini kita lihat. Ini ada data, konteks, nggak ada abstraknya kan ya? Terus ini CS Project nih, bukan C#. Kita lihat di model. No, model. Nggak ada kan abstrak ya? Adanya kelas kategori itu. Terus view. Oh, ini view pasti HTML sih. HTML, jadi nggak ada C#-nya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan aku mau buka-bukaan ya, sejarang itu kita membuat sebuah abstraction. Jadi mungkin apa ya? Biasanya pembelajaran yang enak itu kalau misalkan kita bisa tahu kapan kita pakai ilmu yang sudah kita pelajari. Contohnya kayak tadi inheritance kan kita sering kan ya, pasti misalkan kayak pakai inheritance-nya tuh kelihatan lah kapan makainya, sudah gampang lah untuk ngasih tahu contohnya. Sedangkan abstraction ini jarang ngasih contoh kayak implementasinya jarang. Maka tadi aku ya juga bingung contohnya itu seperti apa itu. Makanya aku belum apa ya, agak bingung jelasin abstraction karena sejarang itu. Oke, mungkin itu aja sih untuk istirahatnya sambil dengerin dongeng tentang abstraction. Kita lanjut ke terakhir yaitu interface. Bentar.
Aduh. Hmm, oke, interface. Nah, interface ini apa ya, kalau kita bicara di OOP, itu jangan disamakan sama user interface yang kalian pernah dengar atau yang kalian pernah ketahui kayak UI, UX itu beda banget ya. Di sini kita nggak bicara tentang tampilan, tapi kita bicara tentang cara pemrograman interface. Nah, jadi interface itu merupakan bentuk pendekatan abstraction. Jadi kan abstraction itu kan awalnya kayak gini ya, anggapannya level satunya itu di abstraction, terus evolusi dari abstraction itu adalah interface. Jadi interface itu kayak tingkatan lebih di atasnya karena dia menggunakan pendekatan abstraction itu. Jadi dia levelnya kalau pakai level ya agak tinggi lah ketimbang abstraction ini. Nah, interface dibuat dengan mengganti keyword class menjadi keyword interface. Nah, ini cara membuatnya ya. Jadi yang awalnya kita bikin pakai class yang ini, kita sekarang bikinnya pakai interface ini. Nah, terus biar kita bisa membedakan ya, itu biasanya rata-rata kita tambahin i di sini. Nah, i ini merepresentasikan interface untuk nama interface-nya itu sendiri. Jadi yang kalau daripada kita nulis interface hewan, nanti bingung kita nih, ini hewannya yang mana? Apakah hewan kelas atau kelas abstrak, ataukah hewan interface? Nah, biasanya kita kasih i buat identifier-nya. Nah, sekarang ini lebih advance lagi terkait interface. Nah, di interface, ketika kita membuat sebuah class member, dia tidak boleh diberi enkapsulasi. Biarkan kosongan kayak gini. Biasanya ada kalau nggak salah. Metode yang dituliskan di dalam interface secara default akan bersifat abstrak, sehingga perlu ditulis pada kelasnya, namun tanpa keyword override. Nah, jadi intinya yang pertama, dia tidak perlu dikasih akses modifier atau enkapsulasi seperti public, private, dan protected. Karena secara default dia ini sudah abstrak. Ini. Dia langsung abstrak tanpa kita harus tulis kata-kata abstrak. Nah, terus kita juga harus mengimplementasikan metode yang di interface ke dalam ke dalam kelas yang mengimplement si interface. Tapi nggak usah dikasih kata-kata override. Dia sudah langsung tahu kok bersuara ini dia didapatkan dari interface. Itu aja. Nah, mungkin aku kasih contoh dulu ya. Misalnya kita bisa explore lebih banyak lagi sifat-sifatnya. Ini aku copy interface, misalnya kasih public, apa yang terjadi? Apakah ada error? Oh, kayaknya nggak ada error ya. Berarti bisa nih dikasih. Apa ini? Wait. Oh, error. Oh, berarti bisa ya dikasih ini. Dikasih akses modifier itu bisa. Nah, cuma kalau misalkan aku ini hapus, Ctrl KC. Kira-kira error enggak? Nah, error. Nah, jadi karena dia memiliki sifat yang sama seperti abstraction, maka ketika kita membuat sebuah metode di dalam interface ya itu juga sama-sama harus diimplementasikan ke child class-nya atau kelas kucingnya ini. Maka di sini kan error ya. Errornya di interface hewan. Kucing does not implement interface. Nah, jadi kalau berdasarkan tempat magangku ya, pas jelasin abstraction sama interface, sebenarnya itu mereka itu kayak kontrak gitu ya. Sebutan itu kayak kontrak, yang mana kontrak itu kan biasanya harus dikerjakan kan ya. Mau nggak mau kalian pernah tanda tangan kontrak, apapun yang tertulis di kontrak itu harus kalian implementasikan kan. Nah, itu salah satu maksud dari abstraction dan interface. Nah, itu aku akhirnya baru ingat. Jadi bayangkan kalian seorang freelancer atau misalnya kalian seorang pekerja, ketika kalian masuk ke sebuah industri, itu kan sebelum kalian bekerja kan kalian pasti kasih kontrak kerja kan. Misalkan kontrak kerjanya yang pertama hak-hak yang bakal didapat oleh pekerja sama kewajiban yang harus ditaati oleh pekerja selama bekerja. Pekerja selama bekerja atau selama berkarya di tempat di kantornya gitu. Ada kewajiban sama hak. Nah, kewajiban yang tertulis di dalam
kewajiban yang tertulis di dalam kontraknya itu kan bukan biasanya ya, harusnya itu harus dikerjakan oleh kita sebagai penerima kontrak kan biasanya. Nah, implementasinya itu sama seperti abstraction dan interface. Jadi kontrak yang ditaati itu terletak di metodenya gitu. Kalau tadi kan di abstraction kita dengan menambahkan kata-kata abstrak, berarti metode itu harus dan wajib diimplementasikan ke penerima kontrak, yaitu ini si kucing. Jadi mau nggak mau harus diimplementasikan. Nah, kalau di interface ya sama, dia juga harus mengimplementasikan, cuma nggak ada embel-embel abstraknya aja gitu. Nah, kalau tadi kan di abstrakkan juga kita lihat di mana di kode ini ya absen ya. Nah di sini kan absen kan nggak ada abstrak ya. Nah berarti kalau yang nggak ada abstrak ini itu berarti dia tidak wajib, tidak harus dilakukan, bebas. Ini mau dilakukan boleh, mau nggak dilakukan juga boleh. Tidak membuat error. Nah sedangkan yang ada kata-kata abstrak ini maka kamu harus harus mengimplementasikan. Kalau kamu nggak mengimplementasikan, ya kalau di real life ya kamu bakal dipecat. Kalau di dalam pemrograman, programnya bakal error. Ada konsekuensi lah anggapannya. Nah itu mungkin aku menjelasin pakai kata-kata kontrak itu bisa kelihatan sedikit lah ya makna dari abstraction sama interface. Gitu. Nah terus di interface ini aku uncomment lagi. Ngapain? Ada yang tahu cara nggak? Cara uncomment nggak? Aku lupa. Kontrol KC kan. Gimana? Kontrol KU. Oh ya, benar. Ya, thank you. Cuma ini tadi kena komen lagi dan nggak bisa. Konsol. Nah ini udah nggak error. Apa ini? Konsol does not. Apa ini? Sampai lupa cara ngelog. Nah berarti kan kalian besar. Nah ini ya, jadi caranya kita implementasikan kontraknya ya kita mengoverride. Cuma kalau di interface kita tidak perlu kata-kata override, cuma abstraction aja. Ini kenapa ini? Masa di save? Huruf kecil. Oke. Nah terus ya, misalkan aku punya interface lagi, i burung misalkan. Jangan i mamalia. Nah, terus dia punya void berjalan, melahirkan. Apa bernafas lah? Bernafas. Nah, untuk interface dia bisa dipakai itu bisa lebih dari satu. Jadi kita bisa tulisan kayak gini, i mamalia. Nah, ini tuh nggak bakal error. Karena apa? Kok ada error? Oh iya betul. Jadi ini harus kita tulis public cw pakai paru-paru. Nah, ini ada error. Jadi ini ya perbedaan antara abstraction sama interface. Kalau abstraction tadi kan dia nggak bisa dipakai lebih dari satu. Nih. Kalau kita lihat di sini, itu valid. Karena apa? Karena dia cuma extend terhadap satu abstrak tok. Nah, kalau misalkan kita pakai dua abstrak, itu nggak boleh. Error nih, invalid. Nah, berbeda dengan interface. Interface itu kita bisa pakai sebanyak mungkin. Lebih dari satu bisa, mau 2, 3, terserah. Jadi bisa lebih dari satu. Sama-sama valid di sini. Sebuah child class atau derived class dapat memiliki parent satu abstrak dan sekumpulan interface. Nah, ini juga ya. Jadi
sesuai dengan sifatnya. Kalau tadi ini kan satu ya, hanya bisa dipakai satu kali, hanya bisa memakai satu abstrak. Kalau ini bisa memakai lebih dari satu interface. Nah, dari sifat itu bisa kita kombinasikan dengan kalau misalkan kamu mau pakai abstrak sama sama interface-nya langsung, itu bisa dikombinasikan asalkan tetap mengikuti sifat dari abstrak atau interface-nya. Kalau interface berarti dia cuma dipakai satu kali tok di sini. Terus kalau mau pakai 2 interface boleh atau 3 interface bebas. Gitu. Pokok diinget ya tentang kontra-kontra itu ya. Itu baru inget aku. Nah, terus berikutnya, nah ini kalau misalkan ketika kita bicara abstrak, terus kita punya parent sama child class, nah ini kita nggak bisa bilang dia inheritance, tapi kita bacanya itu adalah kelas B extend ke A, extend ke abstrak A. Nah, kalau interface itu bukan extend, tapi dia implement. Nah, itu. Jadi penyebutannya beda-beda ya, tiap pilar ya. Kalau tadi inheritance ya buat inheritance, kalau yang abstrak kita bilangnya extend, kalau yang interface kita bilangnya implement. Makanya tadi kenapa kok aku bilang extend sama implement ya, karena ini ada rule-nya. Biar kita tuh nggak ambigu. Ya memang kita terbiasa dengan inheritance. Cuma ketika kita nanti sudah mungkin bekerja di dunia industri, itu untuk menghindari keambiguan ketika kita berbicara tentang abstraction ya kita pakai istilah-istilah yang memang diperuntukkan untuk abstraction. Jangan kita asal pakai misalkan yang dari inheritance kita pakai ke abstraction itu jangan. Karena bingung pasti orang-orang. Ini kita bilangnya abstraction kok kamu malah ngomongnya pakai inheritance ya nggak nyambung. Cuma kenapa aku pakai inheritance tadi itu biar awalnya lebih dipahami dulu konsep dari abstraction. Baru nanti kalau sudah agak paham tentang kontrak-kontrak tadi, baru aku ganti menggunakan extend dan implement. Dan ini juga berlaku di seluruh bahasa pemrograman yang punya konteks OOP, punya paradigma OOP. Pasti mereka ya pakai cara ini, ada extend, ada implement. PHP ya juga kayak gitu, ada implement, ada extend. Cuma kalau inheritance-nya PHP itu kita sebutnya extend memang. Gitu. Mungkin dari teman-teman tentang interface dan juga abstraction ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah menemukan titik terang tadi terkait abstraction-nya? Setelah berpusing-pusing ria pas TM. Gimana, aman? Tentang abstraction dan interface? Ini inheritance dan abstraction. Aman ya, banyak nggak ada yang nanya ini. Oke, karena belum ada. Ini belum ada nanya, ini apakah karena sudah paham atau memang sudah pusing? Ya, udah pusing ya, ya. Dah, itu sudah apa? Bukan rahasia umum. Ya, fakta. Santai ya, apa? Apa ini? Pusing, ya. Makanya belajar. Pusing. Ya, intinya gini aja lah, apa? Kalau kalian mau lihat-lihat, explore aja ya, bukan berarti harus dipahami full ya. Kalau kalian ekspor itu penggunaan abstraction itu jarang. Jadi sebenarnya abstraction ini kalau misalkan untuk skala sekarang itu hanya sebagai insight aja, hanya sebagai tambahan wawasan. Kapan implementasinya jarang yang dipakai. Tapi konsepnya abstraction dan interface seperti apa ya seperti kontrak kalian diberikan kontrak kerja yang ada yang ada kumpulan kewajiban ya kalian harus menjalankan kewajiban itu kan ketika kalian sudah tanda tangan kontraknya ditandai dengan apa ya tanda tangan kontraknya ditandai dengan ini ada yang extend ada yang interface ada yang implement ya ini tuh merupakan merupakan bentuk tanda tangan kontrak terus implementasi kewajiban kontraknya tuh di mana ya dilihat dari sini nih. Jadi yang awalnya dia punya kontrak kewajiban kamu harus menjalankan ini, ya maka di kontrak yang sudah ditandatangani ya kamu harus menjalankan juga. Bersuara kan sama kan seperti ini. Dilihat dari namanya sama.
terus yang ini juga. Ini harus diimplementasikan. Berarti kalian harus mengimplementasikan ke diri kalian yang sudah menandatangani kontrak. Jadi itu contoh apa ya? Itu adalah penjelasan yang mungkin bisa aku kasih ke kalian tentang abstraction, yaitu lewat kontrak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wood, apakah ada di dalam Zoom? Ada. Wood? Oke. Untuk absensi apakah ready? Jadi Bang. Oke, mantap Bang. Oh ya, mungkin ini ya, karena juga sudah selesai enkapsulasi sama abstraction, jadi mungkin aku cukupkan di sini aja, biar kalian nggak tambah pusing. Nanti koneksi Postgre juga tambah pusing. Kalian mengimplementasikan bahasa pemrograman dan basis data bersamaan. Jadi mungkin kita cukupkan. Mungkin Wood bisa ngasih absensinya di kolom chat. Nah, dan juga terkait tugas. Nah, anjay, asing await. Wah, ini salah ini. Oh, tadi ada get asing. Sorry, gak jadi. Dari tugas yang sudah aku kasih, kan teman-teman pasti sudah baca kan ya? Aku yakin pasti sudah baca, nggak mungkin nggak dibaca. Kira-kira ada yang ditanyain nggak terkait tugasnya? DL. Jangan tanya DL ya. Udah ditolak mentah-mentah sama temannya kalian. Aman untuk tugas berarti ya? Deadline-nya lama kok, 27. Sabtu Minggu kan libur, bisa santai-santai dulu sambil nyicil. Kalem. Oke, mungkin itu aja dari aku. Wood, ada tambahan nggak? Aman. Bro. Saya segera absen ya mungkin sampai 7